Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadila dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi HIV atau AIDS. Pertama-tama itu ada pengertian dari HIV atau AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus pada manusia yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dalam jangka waktu yang relatif lama dapat menyebabkan AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah jenis virus yang tergolong familia retrovirus. Sel-sel darah putih yang diserang oleh HIV pada penderita yang terinfeksi adalah sel-sel limfosit T yang berfungsi dalam sistem imun atau kekebalan tubuh. HIV memperbanyak diri dalam sel limfosit yang diinfeksinya dan merusak sel-sel tersebut, sehingga mengakibatkan sistem imun terganggu dan daya tahan tubuh berangsur-angsur menurun, itu menurut Daily 2009. Terus AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit karena menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Merekomendasikan bahwa diagnosa AIDS ditujukan pada orang yang mengalami infeksi opportunistik, di mana orang tersebut mengalami penurunan sistem imun yang mendasar atau sel T berjumlah 200 atau kurang dan memiliki antibodi positif terhadap HIV. Yang kedua itu ada etiologi atau penyebabnya. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh mudah diserang penyakit-penyakit lain yang dapat berakibat fatal. Padahal penyakit-penyakit tersebut misalnya berbagai virus, cacing, jamur, protozoa, dan basil tidak menyebabkan gangguan yang berarti pada orang sistem kekebalannya normal. Selain penyakit infeksi, penderita AIDS juga mudah terkena kanker. Dengan demikian, gejala AIDS amat bervariasi. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Dewasa ini dikenal juga dua tipe HIV, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Sebagian besar infeksi disebabkan HIV-1, sedangkan infeksi oleh HIV-2 didapatkan di Afrika Barat. Infeksi HIV-1 memberi gambaran klinis yang hampir sama, hanya infeksi HIV-1 lebih mudah ditularkan dan masa sejak mulai infeksi atau masuknya virus ke tubuh sampai timbulnya penyakit lebih pendek. Cara penularan AIDS itu menurut Arif tahun 2000, yaitu 1. Hubungan seksual dengan resiko penularan 0,1 sampai 1% tiap hubungan seksual. Yang kedua itu melalui darah, yaitu transfusi darah yang mengandung HIV, resiko penularan. Yang kedua itu tertusuk jarum yang mengandung HIV, resiko penularan. Yang ketiga, terpapar mukosa mengandung HIV, resiko penularan. Yang keempat, transmisi dari ibu ke anak, yaitu selama kehamilan, saat persalinan, resiko penularan 50%, dan melalui air susu ibu. Yang ketiga itu ada manifestasi klinis atau tanda dan gejalanya. Menurut KPA tahun 2007, gejala klinis terdiri dari dua gejala, yaitu gejala mayor atau umum terjadi dan gejala minor atau tidak umum terjadi. 1. Itu gejala mayor, yang ditanda-tandai itu berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, terus diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran dan gangguan neurologis, dan demensia atau HIV encephalopathy. Yang kedua itu ada gejala minor yang ditandai-tandai, yaitu batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata, adanya herpes zoster multisegmental dan herpes zoster berulang, Candidase oropharyngeal, herpes simplex kronis progresif, limfadenopati generalisata, dan retinitis virus sitomegalo. Terus menurut Mayo Foundation for Medical Education and Research,
tahun 2008, gejala klinis dari HIV atau AIDS dibagi atas beberapa fase, yaitu ada fase awalnya. Pada awal infeksi, mungkin tidak akan ditemukan gejala dan tanda-tanda infeksi, tapi kadang-kadang ditemukan gejala mirip flu seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, ruam, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Walaupun tidak mempunyai gejala infeksi, penderita HIV atau AIDS dapat menularkan virus kepada orang lain. Yang kedua itu ada fase lanjut. Fase lanjut itu penderita akan tetap bebas dari gejala infeksi selama 8 atau 9 tahun atau lebih. Tetapi seiring dengan perkembangan virus dan penghancuran sel imun tubuh, penderita HIV atau AIDS akan memulai memperlihatkan gejala yang kronis seperti pembesaran kelenjar getah bening atau sering merupakan gejala yang khas, diare, berat badan menurun, demam, batuk, dan pernafasan pendek. Yang ketiga itu ada fase akhir. Selama fase akhir dari HIV yang terjadi sekitar 10 tahun atau lebih setelah terinfeksi, gejala yang lebih berat mulai timbul dan infeksi tersebut dan berakhir pada penyakit yang disebut AIDS. Yang keempat itu ada klasifikasi atau kelompokan dari penyakit HIV atau AIDS. Sejak 1 Januari 1993, orang-orang dengan keadaan yang merupakan indikator AIDS atau kategori C dan orang yang termasuk di dalam kategori A3 atau B3 dianggap menderita AIDS. Itu menurut Suya Urrahman 2009. Klasifikasinya itu ada ada berbagai macam, yaitu satu ada kategori klinis A, mencakup satu atau lebih keadaan ini pada dewasa atau remaja dengan infeksi human immunodeficiency virus atau HIV yang sudah dapat dipastikan tanpa keadaan dalam kategori klinis B dan C. Infeksi human immunodeficiency virus atau HIV yang simptomik. Terus lymphadenopathy generalisata yang persisten atau PGI persistent generalized lymphadenopathy. Terus ada infeksi human immunodeficiency virus atau HIV primer akut dengan sakit yang menyertai atau riwayat infeksi human immunodeficiency virus atau HIV yang akut. Yang kedua itu ada kategori klinis B. Contoh-contoh keadaan dalam kategori klinis B mencakup pneumatosis baksillaris, candidiasis orofaring. Yang ketiga itu displasia cervix, ada gejala konstitusional seperti panas 38,5 derajat Celcius atau diare lebih dari 1 bulan. Terus ada leukopalaksial yang berambut, ada herpes zoster yang meliputi 2 kejadian yang berbeda atau terjadi pada lebih dari 1 dermaton saraf. Terus ada di idiopathic thrombocytopenic purpura, ada penyakit inflamasi pelvis khusus dengan abses tuba vari. Yang ketiga itu ada kategori klinis C. Contoh keadaan dalam kategori pada dewasa dan remaja mencakup ada candidiasis bronchus trachea atau paru-paru, esophagus, kanker serviks invasif, terus ada cryptococcus extrapulmoner, ada cryptosporidosis internal kronis, ada cytomegalovirus atau bukan hati lien atau kelenjar limfa. Terus ada retinitis atau gangguan penglihatan, ada enzofalopati berhubungan dengan human immunodeficiency virus atau HIV. Terus yang kelima itu ada stadium HIV atau AIDS. Perjalanan penyakit HIV atau AIDS dibagi dalam tahap-tahap berdasarkan keadaan klinis dan jumlah. Menurut WHO tahun 2006, tahapan infeksi HIV atau AIDS terbagi menjadi 4 stadium klinis, yaitu 1 stadium klinis 1. Sejak virus masuk sampai terbentuk antibodi atau berlangsung 15 hari sampai 3 bulan. Terus keluhan yang sering muncul seperti sakit flu biasa dan bila diberi obat akan berkurang atau sembuh. Kadang terdapat lymphadenopathy generalisata. Yang ketiga, hasil tes negatif. Namun orang yang sudah terinfeksi ini sudah dapat menularkan pada orang lain. Terus yang kedua itu ada stadium klinis 2. Waktunya antara 3 bulan sampai dengan 5-10 tahun, hasil tes positif, tidak ada keluhan. CD4-nya itu 500-750. Yang ketiga itu ada stadium klinis 3 atau pra-AIDS. Sudah tampak gejala tetapi masih umum seperti penyakit lainnya. Keluhan yang sering muncul sariawan, kandidiasis, mulut persisten, selera makan hilang, demam berkepanjangan,
kurang lebih 1 bulan, diare kronis kurang lebih 1 bulan, kehilangan BB kurang lebih dari 10%, timbul bercak-bercak merah di bawah kulit, terus TB paru, anemia yang tidak diketahui sebabnya, trombositopenia, limfositopenia dengan peutomobakterial. CD4-nya itu 100 sampai 500. Yang keempat itu ada stadium klinis 4. Penderita tampak sangat lemah sekali, daya tahan tubuh menurun, munculnya beberapa penyakit yang sangat fatal seperti pneumonia bakterial berulang, herpes simplex kronis, toxoplasmosis otak, cytomegalovirus, mycobacteriosis, tuberkulosis luar paru, ensefalopati, HIV, timbul tumor atau kanker atau limfoma dan sarkoma Kaposi. Terus ada pemeriksaan penunjang. Tes laboratorium untuk menetapkan diagnosis infeksi HIV dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu tes yang mencari adanya virus tersebut dalam tubuh penderita. Yang pemeriksaan penunjang yang ke-1 itu ada tes untuk diagnosa infeksi HIV, yaitu 1. ELISA, kedua Western blot, yang ketiga B24 antigen test, keempat kultur HIV. Yang kedua itu ada tes untuk deteksi gangguan sistem imun, yaitu terdiri dari 1. Hematokrit, ada LED, ada CD4 limfosit, ada rasio CD4 atau CD limfosit, terus ada serum mikroglobulin B2 dan ada hemoglobulin. Itu ada penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis itu apabila terinfeksi human immunodeficient virus atau HIV, maka terapinya yaitu endastikoma. Menurut endastikoma pada tahun 2009. 1. Pengendalian infeksi opportunistik bertujuan menghilangkan, mengendalikan, dan pemulihan infeksi opportunistik nasokomial atau sepsis. Tindakan pengendalian infeksi yang aman untuk mencegah kontaminasi bakteri dan komplikasi penyebab sepsis harus dipertahankan bagi pasien di lingkungan perawatan klinis. Yang kedua itu ada terapi AST. Disetujui FDA pada tahun 1987 untuk penggunaan obat antiviral AST yang efektif terhadap AIDS. Obat ini menghambat replikasi antiviral human immunodeficient virus atau HIV dengan menghambat enzim pembalik transkriptase atau AST tersedia untuk pasien AIDS yang jumlah sel T4-nya 3. Sekarang AST tersedia untuk pasien dengan HIV. Virus HIV positif asimptomatik dari sel T4 lebih dari 500 mm. Yang ketiga itu ada terapi antiviral baru. Beberapa antiviral baru yang meningkatkan aktivitas sistem imun dapat menghambat replikasi virus atau memutuskan rantai reproduksi virus pada prosesnya. Obat-obatnya yaitu ada didanosine, ada ribavirin, ada diodoxitidin, ada rekumbinan CD4 dapat larut. Terus keempat itu ada vaksin dan rekonstruksi virus. Upaya rekonstruksi imun dan vaksin dengan agen tersebut seperti interferon, maka perawat unit khususnya perawatan kritis dapat menggunakan keahlian di bidang proses keperawatan dan penelitian untuk menunjang pemahaman dan keberhasilan terapi AIDS. Terus ada penata laksanaannya non medis. Penata laksanaan non medis itu melakukan konseling yang bertujuan untuk memberikan dukungan mental psikologis, membantu mereka untuk bisa mengubah perilaku yang tidak berisiko tinggi menjadi perilaku yang tidak berisiko atau kurang berisiko. Yang ketiga itu ada mengingatkan kembali tentang cara hidup sehat sehingga bisa mempertahankan kondisi tubuh yang baik. Terus ada komplikasinya. Komplikasi itu ada oral lesi karena Candida, herpes simplex, sarkoma, Kaposi, HPV oral, gingivitis, peritonitis, virus HIV, leukopplakia oral, nutrisi, dehidrasi, penurunan berat badan, keletihan, dan cacat. Ada Candidiasis oral. Candidiasis oral adalah suatu infeksi jamur hampir terdapat secara universal pada semua penderita AIDS serta keadaan yang berhubungan dengan AIDS. Infeksi ini umumnya mendahului infeksi serius lainnya. Kandidiasi oral ditandai oleh bercak-bercak putih seperti krim dalam
rongga mulut. Tanda-tanda dan gejala yang menyertai mencakup keluhan menelan yang sulit serta nyeri dan rasa sakit di balik sternum atau nyeri retrosternal. Sebagian pasien juga menderita lesi oral yang mengalami ulcerasi dan menjadi rentan terutama terhadap penyebaran kandidiasis ke sistem tubuh yang lain. Yang kedua itu ada sarkoma Kaposi. Sarkoma Kaposi yaitu kelainan malignitas yang berkaitan dengan HIV yang sering ditemukan, merupakan penyakit yang melibatkan lapisan endotel pembuluh darah dan limfa. Terus ada neurologik. Neurologik itu satu kompleks dimensi AIDS karena serangan langsung HIV pada sel saraf, berefek perubahan kepribadian, kerusakan kemampuan motorik, kelemahan, disfasia, dan isolasi sosial. Sebagian besar penderita mula-mula mengeluh lambat berpikir atau sulit berkonsentrasi dan memusatkan perhatian. Penyakit ini dapat menuju dimensi sepenuhnya dengan kelumpuhan pada stadium akhir. Tidak semua penderita mencapai stadium akhir ini. Terus ada encephalopati akut karena reaksi terapeutik hipoksia, hipoglikemia, ketidakseimbangan elektrolit, meningitis atau ensefalitis dengan efek sakit kepala, malaise, demam, paralisis total atau parsial. Terus ensefalopati HIV disebut pada sebagai kompleks dimensi AIDS. Terus ada infraks cerebral komea, sifilis, meningovaskular, hipotensi sistematik dan menarik endokarditis. Neuropati karena inflamasi demyelinasi oleh serangan HIV dengan disertai rasa nyeri serta patih rasa pada ekstremitas, kelemahan penurunan refleks tendon yang dalam, hipotensi ortostatik dan impotensi. Terus ada gastrointestinal, diare karena bakteri dan virus, pertumbuhan cepat flora normal, limfoma dan sarkoma Kaposi dengan efek penurunan berat badan, anoreksia, demam, malabsorpsi dan dehidrasi. Ada hepatitis karena bakteri dan virus, limfoma, sarkoma Kaposi, obat ilegal, alkohol dengan anoreksia, mual muntah, nyeri abdomen, ikterik, demam, artritik. Terus ada penyakit anorektal karena abses dan fistula, fistula ulkus dan inflamasi perianal yang sebagai infeksi dengan efek inflamasi sulit dan sakit, nyeri rektal, gatal-gatal dan diare. Ada respirasi, infeksi karena pneumomastik carini, terus virus influenza, terus dan dengan efek napas pendek, batuk, nyeri, hipoksia, keletihan, gagal nafas. Ada dermatologi, lesi kulit, staphylococcus, virus herpes simplex dan zoster, dermatitis, reaksi otot, lesi skabis dan decubitus dengan efek nyeri, gatal, rasa terbakar, infeksi sekunder dan spesies. Ada sensorik, pandangan, sarkoma Kaposi pada konjungtiva berefek kebutuhan. Terus ada pendengaran, otitis eksternal akut dan otitis media, kehilangan pendengaran dengan efek nyeri. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.